Halo, salam jumpa sahabat M2TV Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali M2TV hadir untuk menyampaikan info-info menarik, mengulas data menjadi fakta, menyajikan berita-berita terpercaya, agar sahabat M2TV menjadi tahu dari yang belum pernah tahu. Dan kali ini kami akan mengulas tentang bagaimana tentang proyek jembatan Batam Bintan yang dijanjikan oleh Gubernur Kepri. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV biar kami akan tetap eksis untuk memberikan info-info menarik yang tentu akan menghebohkan. Dalam episode yang lalu, kami telah mengulas tentang target pendapatan daerah yang bersumber dari sektor Labu Jangkar yang dijanjikan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad sebesar 1,5 triliun per tahun, yang berkesimpulan berpotensi hanya retorika semata. Lalu bagaimana dengan proyek jembatan Batam Bintan? Rasa-rasanya bermacam cara sudah ditempuh oleh Pak Gubernur, tetapi sepertinya Pak Gubernur masih belum beruntung juga. Sampai saat ini pemerintah pusat terkesan tarik ulur. Berbagai fenomena menjadi isu untuk dinikmati saja oleh masyarakat Kepri, mulai dari adanya perubahan perencanaan sampai dengan sumber keuangan yang membiayai proyek jembatan Batam Bintan yang sedari awal bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, hingga penglibatan pihak swasta untuk membiayai proyek jembatan ini. Tetapi semuanya berujung pada tidak jelas, dan ujung-ujungnya proyek jembatan Bintang menjadi tanda tanya. Di saat sumber anggaran untuk membiayai proyek jembatan Batam Bintan belum jelas, anehnya dengan menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah perubahan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau puluhan miliar rupiah, Pak Gubernur merencanakan pembebasan tanah masyarakat yang berpotensi masuk dalam perencanaan jembatan Batam Bintan. Pertanyaannya, tanah siapakah yang akan dibayar dengan menggunakan sumber anggaran pendapatan dan belanja perubahan daerah Provinsi Kepulauan Riau puluhan miliar itu? Apakah murni tanah masyarakat? Ataukah tanah sekelompok pengusaha yang sudah menguasai 60% dari lahan di Pulau Bintan sejak tahun 1993? Ataukah mungkin juga tanah aset PT Pembangunan Bandar Bintan Madani yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Bintan pada tahun 2005 sampai tahun 2007? Berdasarkan dokumen Memorandum of Understanding yang sudah ditandatangani oleh pemerintah Kabupaten Bintan, Pak Gubernur sendiri menjadi Bupati Bintan dan Sekretaris Daerah Azirwan, mantan narapidana kasus gratifikasi dalam pengurusan pelepasan hutan. Pertanyaan kita, apakah PT Pembangunan Bandar Bintan Madani masih ada? Di mana aset PT Pembangunan Bandar Bintan Madani? Sangat perlu masyarakat mempertanyakan ini, karena Memorandum of Understanding antara pemerintah Kabupaten Bintan dengan sekelompok pengusaha di Singapura atas nama pemerintah daerah Kabupaten Bintan, bukan atas nama pribadi. Sekali lagi, apakah aset tanah ini yang akan dibebaskan oleh Pak Gubernur untuk persiapan pembangunan proyek Jalan Bintan Madani adalah murni tanah masyarakat? Pak Gubernur selalu mengingatkan kepada pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, keadaan keuangan pemerintah daerah dalam situasi defisit. Kabar tak sedap datang dari Gedung Dompak. Gaji-gaji pegawai honorer dan tunjangan-tunjangan dipotong, bahkan ada yang belum dibayar sampai 3 bulan, hanya untuk menutupi operasional yang lain. Dan ketika dana puluhan miliar digunakan untuk pembebasan tanah yang kepastian sumber anggaran dari proyek pembangunan jembatan Batam Bintan belum jelas, ini namanya satu upaya kurang jelas atau pancingan dengan umpan sotong
tapi ikan 9 pun tak mau makan umpan dan akhirnya berpotensi pemubajiran. Pak Gubernur yang terhormat, bayarlah dulu gaji dan tunjangan honor pegawai pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Kasihan mereka, sangat membutuhkan itu untuk membayar kredit rumah, kredit perabot, kredit HP, dan kredit mobil, Pak. Kasihan mereka, Pak. Bisa kredit mobil, mau beli minyak, tak tahu uangnya dari mana. Lalu kita melihat geliat pembangunan infrastruktur di Kota Batam yang dipacu oleh Wali Kota Haji Muhammad Rudi. Sangat-sangat luar biasa. Pekerjaan tidak pernah berhenti. Batam telah disiapkan untuk menjadi kota modern dengan fasilitas infrastruktur sekelas internasional. Pak Rudi, Wali Kota Batam sendiri, tidak perlu ngotot untuk terlaksananya proyek pembangunan jalan jembatan Bintan. Belum pernah kami melihat statement tentang keinginannya untuk terlaksananya proyek jembatan Batam Bintan. Ada apa dengan ini? Tentu menjadi pertanyaan besar kami. Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau hanya membutuhkan kebijakan-kebijakan nyata Pak Gubernur untuk memperbaiki ekonomi mereka yang sudah porak-poranda karena dampak pandemi COVID-19. Proyek pembangunan jalan jembatan Bintan bukan tidak perlu, juga sangat perlu. Tetapi jika itu didahulukan, maka ada banyak orang menjadi korban, khususnya pegawai kantor gubernur yang belum menerima gajinya sampai 3 bulan. Dan jujur, kita harus berkata, proyek pembangunan jembatan Batam Bintan menunjukkan begitu besar keberpihakan Pak Gubernur untuk pengusaha dan bukan untuk masyarakat. Dan kami pastikan Pak Presiden Joko Widodo sudah mengetahui hal ini. Yang diinginkan Presiden Joko Widodo, keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan pengusaha. Lalu bagaimana kebijakan recovery ekonomi seperti yang dijanjikan oleh Pak Gubernur dalam kampanye-kampanyenya? Dapat kami pastikan, proyek pembangunan jalan dan jembatan Bintan Batam berpotensi hanya menjadi retorika semata.